di Gunung Horeb, yakni loloh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Yahweh dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Israel. Tinggal kita pilih yang mana. Dia bilang di dalam namanya tabut ini tidak ada apa-apanya, hanya kedua lobak. Tinggal lu mau pilih mana. Yang tadi dia bilang di dalam loh batu itu ada namanya di dalam tabut itu ada namanya tongkat dan namanya bulibu. Tinggal yang benar yang mana? Mau benar raja-raja atau yang Ifrim? Jadi namanya di Injil ini banyak sekali yang catatan-catatan yang sudah apa disengaja atau memang disengaja. Ya. Makanya saya bilang tadi kalau engkau baca satu Matitia 5 ayatnya 43, baca dia lah. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh. Ya. Kasihlah manusia, bencilah musuh. Itu katanya ada tertulis, tapi tertulisnya apakah demikian? Membenci musuh? Kan tidak pernah begitu. Coba baca Bilangan Imamat 9 sampai, coba kutipan itu kan kutipan dari janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Jadi di situ ada benci musuh enggak? Ya? Tinggal yang benar di mana? Inilah yang dipakai-pakai sekarang pengajar-pengajar ini yang menyesatkan tadi dia bilang, ya, sedikit namanya ragi mengkamilkan semua adonan. Ingat baik-baik pengajar, kalau kamu tidak teliti dengan baik ini isi kitab suci ini, kamu nggak masuk. Ya? Makanya kata Tuhan Yesus sendiri, kata Tuhan Yahweh sendiri, kalau kamu tidak lebih benar dari namanya siapa? Ahli akal perisi, kamu nggak tidak lebih benar dari mereka, bukan lebih pintar loh. Kalau pintar jangan tanya. Tidak lebih benar dari mereka ini, kamu tidak masuk, saudara. Ya? Nggak masuk. Tinggal lo pilih mana. Ini kan ajaran loh dari mimbar. Ini bicara namanya ragi. Ya? Kan bicara ragi. Ragi itu ajaran nggak? Nah, coba baca Matitia 16. Coba baca. Dari 5 sampai ke 12. Bahasa cepat. Pada waktu murid-murid Yesua menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesua berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesua mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata padamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Ajaran harus waspadai, saudara. Ini kan diperumpama, makanya kalau engkau baca-baca yang benar, ya, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Ragi sedikit mengkamilkan seluruh sedikit, saudara, sedikit lu masuk, ada sedikit peluang, dia akan masuk, dia akan mengacak-ngacak kembali lagi. Makanya seperti namanya anjing kembali muntahnya, babi kepada namanya tinggal lu mau pilih mana.
mau jadi anjing atau dari babi. Gitu. Sedikit ragi itu, ya, ada peluang sedikit saja dia akan masuk, dia akan pengaruh. Ya, lalu orang Sumba. Kalau orang Sumba ada apanya bahasa sana. Tahu ini age, mate lah itu. Itu kan bahasanya mereka loh ya. Ya. Kan begitulah bahasa apalagi orang Loli ini kan Loli atas namanya kepala batunya badu itu, ya. Orang Loli atas ini so tahu saudara kalau diomongin waduh susah deh. Apalagi ini kan orang Prerame ini kan. Prerame ini kan batunya batu ini kan coba. Ya. Tidak mau. Ya. Apa yang dari mimbar, yang diadakan Pak Pendeta, udah benar itu semua sudahlah. Pala itu masuk jurang. Makanya dia bilang, apa sebabnya kamu tidak menangkap firman-Mu? Karena bapamu adalah namanya iblis. Iblis bapamu itu dari dulu itu terus memperdaya. Nah, kapan bekerjanya iblis itu? Kapan? Waktu datang Yasua atau sebelumnya? Iblis ini tadi yang dia bilang bapamu adalah iblis itu kapan? Pada waktu Yasua atau sebelumnya? Jadi namanya sebelum Yasua itu sudah dari Israel itu sudah iblis memperdaya. Sehingga apa? Mereka menolak namanya perintah Tuhan. Dikasih lamanya mana saja pun dia bilang mana itu sudah saya muak. Begitu juga lah sekarang baca terus kita sudah muak. Makanya firman Tuhan ini sudah diperkosa dari awalnya. Ya toh? Diperkosa. Coba baca nama Matikias 11 ayatnya 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga disorong dan orang yang menyeru. Diserong, bukan disorong. Diserong. Ulang. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasai. Ya kan? Diserong. Diserong atau apa? Diputar balikan, diperkosa, maupun Luka 16. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagarinya merebut. Menggagah itu memperkosanya. Mereka putar balikan. Ya. Orang yang memutar balikan ini, supaya kita tahu ini apakah dia putar balikan ini, makanya perlu kita baca. Gitu? Baca. Maka saya bilang mengangkat sabat ini bukan sabat ini kalau kau putar balikan sabat ini hukumannya berat atau ringan? Hukuman mati namanya. Ada yang memindahkan sabatnya ini, saya tidak tahu lagi mau melakukan sabat aja dihukum mati, apalagi mau pindahkan coba. Sudah ditukik dalam batu coba. Ini kan ajaran iblis. Gitu? Nama Tuhan diganti, nama orang-orang diganti, tapi mereka tidak merasa bersalah kok itu. Ya? Makanya kalau kau salah bergaul, kalau kau salah kumpul, kagak masuk. Makanya saya bilang Dela pegang baik-baik, Dela ada kemungkinan kita ini nanti nggak ada. Kita tinggal pribadi-pribadi sudah, kan begitu. Tapi ingat ada firmannya begini, ya. Coba baca namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Renungkan baik-baik itu, ya. Renungkan baik-baik ya, firman Tuhan ini renungkan betul untuk Dela ini. Kisah Para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan padanya. Ya. Dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran, maka dia akan selamat. Itu pribadi-pribadi atau kelompok itu. Ya. Begitu juga lah namanya Imamat 18 ayat 5. Ya. Baca Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh.
yang berpegang itu dia tidak akan pengaruhi oleh iblis, ya. Pasti iblis juga tidak akan masuk. Karena ada namanya kebenaran. Diisilah hidupnya ini dengan kebenaran. Ya. Makanya kata apa Roma sana, Roma 2 ayatnya 14-15, baca tela. Yang keras, Roma 2 ayatnya 14-15 dicatat untuk Dela ini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi mana Tauratnya tadi ditabut atau di lo batu lo hatinya? Catat baik-baik itu. Sehingga engkau tidak pengaruh dari mimbar ini. Di mimbar sekarang ini, saya mau kasih tahu baik-baik ini mereka berusaha mati-matian di mimbar sampai sekolah ke luar negeri itu supaya Taurat itu dibuang. Ya, supaya Taurat ini dibuang sehingga mereka bebaslah mereka melakukan namanya dosa dengan dosa, saudara. Ya. Karena mereka mengatakan bahwa namanya Taurat itu tidak berlaku. Yang ada di dalam kepala mereka tuh sudah ada perjanjian baru, saudara. Kalau kita teliti dengan baik, tidak pernah ada namanya perjanjian baru. Ya. Jadi nelayan ini mencatat apa yang dia lakukan namanya Yasua. Ya. Makanya Injil itu adalah namanya kabar baik itu apa? Kan begitu. Kabar baik itu yang di masa kabar baik itu adalah dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Itu namanya kabar baik. Ditanya siapa sebenarnya manusia ini? Apakah ada yang tahu gak pada waktu itu? Tidak tahu. Dan sampai saat ini pun juga tidak tahu. Saya diberikan namanya Tuhan pemahaman tahun 2000 itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Yahweh lah yang jadi manusia, tidak ada yang lain. Tuhan sendiri pun mengajar kita bahwa dia tidak pernah ajarin ada 3 Tuhannya. Tidak pernah ada. Yang benar itu hanya Tuhannya satu. Itu ajarannya juga Tuhan Yasua. Kalau kita baca namanya Roma namanya apa 12-an, Roma 12, Markus 12 di sana. Kalau engkau baca 28 sampai 34, apa bunyinya? Ini ajaran loh, sudah. Coba baca Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yasua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yasua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yasua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Tuhan Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Torah kepada Yasua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yasua melihat bahwa bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata padanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yasua. Tepat katamu guru bahwa dia adalah
Esa. Pada waktu dia kata Esa itu apa yang dikatakan? Tidak jauh-jauh kerajaan surga. Ini kan ajaran Tuhan tidak pernah ada kan ada namanya tiganya tuh. Tuhan tidak pernah ada. Gitu? Makanya Yohanes 8 ayat 24 sana, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosamu. Sudah melihat saya, sudah melihat ya Yahweh. Hanya persoalan kalau ditanya orang Kristen, Bapak itu nggak ngerti siapa dia Bapak ini. Yang mereka Bapak itu siapa? Maka dia bilang itu Bapakmu iblis. Gitu? Orang tidak tahu. Lu bisa bayangkan saja ada tulisan aku datang dalam nama Bapakku. Ya, dia kan bicara sebagai manusia ini, sebagai yang dilihat ini kan keturunan Israel kan, gitu kan? Ya, Israel itu memanggil namanya Yahweh itu kan bapaknya mereka. Bukan mereka yang mengangkat sendiri sebagai anak. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Israel itu anak-anak sulungku. Gitu? Datang nama bapaknya. Kok bisa-bisa saja kan dia bernama Yesus? Kok bernama Isa? Dari mana? Gitu? Ini benar-benar karena memang tadi ini berbahagia kalian dikaruniakan pamaham. Orang lain dikasih perumpamaan sekalipun apa? Mendengar, melihat tapi tidak memahami, saudara. Ingat baik-baik karena sempitnya jalan sedikit sekali yang masuk, karena luasnya jalan miliaran orang yang tuyundurkan. Sekarang ini yang mereka lihat itu banyaknya terang-terangan. Ada lagi yang ini sudah pengagum nama Yahweh, ya kan? Kalau ini benar-benar ada kebenaran di dalamnya, kenapa sedikit saja orang? Ini orang tidak pernah membaca. Itulah namanya doktor-doktoran tadi, abal-abal ini. Karena doktor namanya doktor, bukan doktor namanya membaca kitab suci tadi ini yang dari Yerusalem. Dia bacalah buku bapak gerejanya. Itu yang jadi masalah. Ya. Pernah ini dikotbahkan namanya seorang dokter juga, namanya dokter JT, namanya JT ini kan terkenal juga kan gitu kan. Selain tadi BNS tadi terkenal, dokter namanya JT itu pernah dikotbahkan ini tadi yang namanya Markus 12 ya. Tapi dia tidak mengajarkan kepada jemaatnya bahwa ini adalah kutipan. Jadi dianggapin itu bukan kutipan. Jadi seolah-olah di Injil itu katanya ada kasih, di sana tidak ada. Pada itu namanya tadi yang dibaca Dela itu ada apa di mana? Ulangan 6 maupun apa? Bilangan 9 ayat 8. Jadi bilangan Imamat 9 ayatnya 8 tadi itu ya, itu uraiannya di mana 10 hukum Taurat, saudara. Ya. Jadi lo batu kedua itu uraiannya. Mengasihi sama manusia itu uraiannya namanya dari 5 sampai ke 10. Jadi namanya kasih sama Tuhanmu dengan segenap hatimu adalah namanya dari 1 sampai ke 4. Lo batu pertama itu namanya pertikaian. Lo batu kedua itu namanya horizontal. Itu uraiannya. Makanya yang dibaca Dela tadi itu Markus 12 tadi itu kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesama manusia. Kalau kasihlah sesama manusia tadi Imamat 9 ayatnya di 8 maupun juga Ulangan 6 ayatnya 4 di 5. Tidak dijelaskan. Ini apalah ujuk-ujuk namanya di Injil atau namanya ada kutipan. Ini adalah namanya kutipan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu hanya dia tidak mengatakan ini kan ini loh saya. Tapi apakah dia tidak mengatakan itu? Dia mengatakan melalui namanya pekerjaannya. Dari pekerjaan itu kamu tak saya siapa? Makanya pada waktu dia bilang sayalah Tuhan di atas Sabat, marah sekali mereka. Pada waktu kenapa mereka benci dia? Bencinya kenapa? Ya, karena dia mengampuni dosa. Yang mereka tahu orang Israel itu yang mengampuni dosa hanya namanya Tuhan ya. Itulah mereka benci betul-betul sehingga mereka disalibkan, diperlakukan seperti namanya binatang, saudara. Ya.
Karena kau ini hanya manusia. Lo ini kan anaknya tukang kayu. Kau anak tukang kayu, bukankah itu saudara-saudaramu kita kenal bapamu juga kita tahu dia tukang kayu, lo juga tukang kayu. Kenapa lo bilang saya ini Tuhannya di atas Sabat? Ya? Kok mengampuni dosa? Lo kan manusia biasa. Kan gitu kan? Benci banget itulah bisa salib. Bukan datang di sini aku mau nebus dosa, silakan saya disalib, itu omong kosong. Hanya dia ini diperlakukan pada waktu pemotongan domba. Makanya yang paling diuntungkan siapa? Orang Israel atau kita? Kitalah. Ya, karena sudah ada namanya tembok misalnya dengan setetes darah namanya Tuhan Yahweh tadi ini sebagai manusia tadi. Nah, saudara ini ada di sini. Makanya saudara respon itu baca kitab suci dengan baik, benar, kan gitu loh. Supaya dalam hidupmu itu ada isinya apa? Bukan isi lu punya kursinya, sofamu mewah-mewah, lu punya mobil banyak dan macam-macam, tapi lu tidak ada apa-apanya. Ya? Lu masuk surga kagak masuk. Lu abaikan sabatnya, ya? Lu abaikan pondok daunnya, Tuhan lu ganti segala macam, nama-nama rasul lu ganti, nama nabi ganti, namanya raja lu ganti, itu lu masuk surga kagak masuk surga. Saya mau kasih tahu, ya, lu nggak akan masuk. Itu yang dia katakan tidak lebih benar dari mereka ini, kamu nggak masuk, kan kata lo Matitia 5 ayatnya 20 di sana. Kalau kamu tidak lebih benar dari mereka, kamu nggak masuk gitu loh, ya. Itulah yang dimaksud tadi itu, ya. Tinggalkan dia balik lagi kok kosong gitu. Marilah saudara isilah hari-harimu dengan membaca kitab suci, renungkan, ya. Tulislah di hati. Ya, kita tutup.